Pemirsa, penyidik Jampisus Kejaksaan Agung menemukan timbunan uang senilai ratusan miliar rupiah saat menggeledah rumah mantan pejabat MA Zarof Rikar. Penggeledahan itu dilakukan menyusul penangkapan Zarof yang sebelumnya diduga menerima suap terkait proses hukum kasasi terhadap Ronald Tanur, anak pejabat yang didakwa melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga menyebabkan kematiannya. Lantas bagaimana keterlibatan Zarof Rikar terungkap? Selengkapnya dalam Benang Merah, sepak terjang Zarof Rikar dihadap. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar menimbun pundi-pundi fulusnya sontak terhenti setelah laku culasnya terendus tim penyidik Kejaksaan Agung Muda bidang pidana khusus. Kejelian penyidik Kejagung yang menggeledah tempat menginap Zarof di Bali dan rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat lantas menemukan tumpukan uang senilai hampir 1 triliun rupiah. Rinciannya berupa uang tunai sebesar 920 miliar rupiah dan emas seberat 51 kg. Dari ratusan miliar rupiah uang tunai itu, sebagian besar dalam bentuk valuta asing dan hanya sekitar 5,7 miliar rupiah saja yang berwujud mata uang rupiah. Sementara Zarof sendiri disebut diciduk penyidik di Bali pada Kamis 24 Oktober 2024. Penangkapan terhadap Zarof merupakan buah pengembangan kasus penganiayaan berujung kematian yang diperbuat Gregorius Ronald Tanur pada 3 Oktober 2023 silam. Di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, di dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Kurang dari sepekan, Kejaksaan Agung kembali menggeledah rumah Zarof Rikar yang berada di Bilangan Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 29 Oktober 2024. Kejaksaan Agung merasa perlu mencari bukti lain atas dugaan tindak pidana korupsi penanganan perkara di Mahkamah Agung. Keganjilan kasus ini bermula tatkala 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur pada 24 Juli 2024. Padahal rekaman kamera pengawas saat kejadian begitu kasat mata menunjukkan adanya tindak penganiayaan yang dilakukan Ronald Tanur terhadap Dini Sera Afrianti yang berujung maut. Hakim dalam mengadili atau memutus satu perkara itu didasarkan pada surat dakwaan. Itu hukumnya, ya. Surat dakwaan disusun berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik. Nah, dalam kaitan ini kalau kita lihat surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum itu sangat berlapis, ya, sangat berlapis, ya, subsidiaritas namanya. Karena di situ ada pasal 338 yaitu pembunuhan, ya, karena matinya orang, kemudian ada pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, ada pasal 359 karena kelalaiannya mengakibatkan mati orang, atau setidak-tidaknya pasal 351 ayat 1 penganiayaan, ada luka. Waktu bergulir, 3 bulan usai vonis bebas itu, Mahkamah Agung membatalkan keputusan itu dan lantas menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara untuk Ronald Tanur pada Selasa 22 Oktober 2024. MA menyatakan Ronald Tanur terbukti melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera Afrianti tewas. Sementara pendalaman kasus lebih lanjut mendorong Kejaksaan Agung meringkus 3 hakim PN Surabaya yang sebelumnya menjatuhkan vonis bebas untuk Ronald Tanur.
Mereka diringkus pada 23 Oktober 2024 dalam sebuah operasi tangkap tangan. Ketiga hakim itu yakni Erin Tuah Damanik dengan hakim anggota Mangapul dan Heru Hanindyo diduga menerima suap dari Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tanur. Lisa Rahmat kemudian juga ikut diamankan oleh penyidik. Lisa diringkus di Jakarta. Penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Tanur tersebut diduga ED, ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara LS. Selain meringkus para oknum, penyidik Kejaksaan Agung juga melakukan penggeledahan terhadap 3 hakim dimaksud. Hasilnya, penyidik kemudian menyita sejumlah uang senilai sekitar 20 miliar rupiah dalam pecahan rupiah, ringgit Malaysia, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Uang itu didapat dari penggeledahan di 6 lokasi. Diduga uang itu bagian dari suap dan gratifikasi kepada 3 hakim PN Surabaya dalam vonis bebas Ronald Tanur. Sedangkan dari pengacara Ronald Tanur, penyidik menemukan uang tunai dalam wujud pecahan rupiah senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Lokasi penemuannya di Surabaya, Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para tersebut, maka menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, AH dan M, dan 1 orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi. Sementara menindaklanjuti vonis 5 tahun penjara yang diketuk palu Mahkamah Agung yang sekaligus menganulir vonis bebas Ronald Tanur, tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur lantas bergerak cepat menangkap terpidana pada Ahad siang 27 Oktober 2024. Ia kemudian dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Medaeng, Surabaya. Selama ini terpantau ada di Surabaya, namun secara formal memang orang tuanya tinggal di NTT ada. Jadi kekhawatiran kami kalau ditunda-tunda, tentu dia juga punya hak untuk tinggal di sana karena tercantum secara formal dan berperkara bahwa yang bersangkutan mempunyai 2 alamat. Praktik lancung Zarof Rikar sebagai mantan pejabat Mahkamah Agung seakan menguatkan dugaan praktik mafia peradilan di Republik ini sudah sedemikian akut. Meski begitu, diduga uang senilai hampir 1 triliun rupiah itu merupakan titipan dari sejumlah orang yang berperkara namun belum diserahkan Zarof kepada hakim.